Bisik, bincang asik, motivasi, dan aspirasi. Halo Sobat Vika, so welcome to Bisik, bincang asik bersama dengan aku, Salvinia. So, di episode pertama sekaligus perdana ini, kita akan membahas asik nih mengenai Senat Mahasiswa Fakultas. So, please welcome the one and only Kak Dimas. Halo Kak. Halo Kak Salvi. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini baik nih Kak. Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya sekarang apa aja Kak? Apalagi di masa pandemi kayak gini. Ya kesibukannya cukup padat sih Kak. Selain kuliah juga ya ikut SEVA ini Kak. SEVA lalu juga aktivitas sehari-hari ada sebagai student ambassador Cicil Kak. Gitu aja sih Kak. Oke, keren banget ya. Jadi benar-benar balance antara kuliah dan organisasi ya. Ya harus seimbang Kak. Biar kita nih selalu aktif Kak ya. Nggak cuma diem aja di kos-kosan ataupun di kamar gitu Kak. Benar-benar banget. Nah, berbicara soal organisasi. Nah, sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan nih ya Kak Dimas, bisa untuk mengenalkan nih kepada teman-teman semuanya, SEVA itu seperti apa sih? Terutama di Fikas ini. Oke Kak, saya kenalin sedikit ya. Ya biasanya teman-teman nih, terutama mahasiswa baru nih, biasa kan mengenal hanya BEM kan, Badan Eksekutif Mahasiswa atau himpunan kan, HMJ kayak gitu. Nah sebenarnya di lingkup fakultas ini ada lembaga tertinggi Kak, di bagian legislatif yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Kak. Nah di SEVA ini sebagai lembaga tertinggi memiliki 3 komisi Kak. Ada komisi A, komisi B, dan komisi C kayak gitu Kak. Oke, jadi di struktur SEVA ini itu ada komisi A, B, dan C ya Kak? Benar sekali Kak. Udah kayak ini ya, udah kayak DPR gitu ya, kayak komisi-komisi segala gitu. Coba nih Kak Dimas bisa jelasin komisi A, B, C ini ngapain sih gitu. Karena setahu aku pribadi ya, kayaknya di setiap organisasi pakainya bidang, divisi gitu. Coba deh Kak Dimas silahkan. Oke, dimulai dari komisi A nih Kak ya. Komisi A ini ada 2 bidang atau 2 fungsi. Yang pertama sebagai legislatif, lalu sebagai administratif Kak. Dan legislatif ini seperti menyusun undang-undang. Dan insya Allah pada periode ini semoga dilancarkan bakal ada penyusunan sekaligus pengesahan undang-undang, ada 3, yaitu tentang undang-undang lembaga intra untuk administrasinya. Lalu yang kedua itu tentang lembaga intra, dan yang ketiga itu berkenaan langsung dengan teman-teman mahasiswa yaitu aspirasi Kak. Itu bagian dari salah satu tugas di komisi A. Dan juga di komisi B ini ada administrasi Kak. Administrasi itu untuk mengawasi kedisiplinan terutama pada bagian proposal, LPJ di teman-teman lembaga intra maupun LSO kayak gitu. Jadi teman-teman lembaga itu yang baik intra maupun LSO itu selalu diawasi administrasinya khususnya oleh komisi A seperti itu Kak. Oke, jadi tadi masih ada komisi A dan B. Untuk komisi C-nya sendiri gimana nih Kak Dimas? Kita ke komisi B dulu nih Kak ya. Oke, siap. Jadi kan biar berurutan nih dari komisi A, B terus ke C. Nah, kalau di komisi B ini itu ya tugasnya atau fungsinya itu sebagai monitoring dan evaluasi. Yang dimana teman-teman komisi B ini monitoring kegiatan lapangan oleh teman-teman lembaga intra maupun LSO. Jadi yang pertama itu teman-teman intra itu diawasi administrasinya oleh teman-teman komisi A, lalu diserahkan untuk kegiatan lapangannya diawasi dan dimonitoring oleh teman-teman komisi B kayak gitu Kak. Jadi inti dari komisi B ini adalah monitoring dan evaluasi ya Kak Dimas? Oke, benar Kak. Lebih tepatnya monitoring dan evaluasi, kayak mengawasi Kak jalannya teman-teman di intra dan LSO ini apakah sesuai dengan yang diajukan di proposal atau di administrasinya kayak gitu Kak. Oke, siap, mantep banget ya. Jadi benar-benar udah kayak DPR ya. Ya Udah benar kayak, sekali ibaratnya fakultas ini adalah negara, terus senat fakultas ini adalah DPR-nya gitu ya. Ya, tepat sekali Kak seperti itu. Keren banget. Apalagi ada undang-undang yang baru tahun ini dicanangkan ya Kak Dimas? Ya, untuk undang-undang itu Kak, makanya pada periode ini kita yang pertama Kak. Soalnya periode-periode sebelumnya itu belum ada. Maka dari itu kami dari SEVA khususnya itu melibatkan dari segala unsur.
Baik, kami pertama itu konsultasi terlebih dahulu untuk undang-undang ini ke Wadek 3, yaitu Pak Sunardi selaku Wadek 3 Fikes. Lalu untuk undang-undang yang pertama itu yaitu administrasi. Jadi kami mengumpulkan pada rapat pimpinan ketua umum itu lembaga Intel dan LSO, kami tanyai pendapat mengenai tentang undang-undang administrasi ini, Kak. Soalnya kalau misalnya nggak ada undang-undang nih yang ditakutkan kan, biasa teman-teman intra ini kalau ada yang tanda kutip nakal nih, Kak. Nah, itu sering sekali terjadi, Kak. Maka dari itu untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dari SEFA itu membuat undang-undang biar lebih disiplin lagi, Kak. Terus juga semisal teman-teman itu melanggar bakal ada sanksinya. Jadi ada surat peringatan pertama, peringatan ketiga, lalu sanksi seperti itu, Kak. Dan untuk yang undang-undang mengenai aspirasi itu tidak hanya dari SEFA sendiri sebagai mahasiswa, tapi juga mengundang teman-teman ketua kelas atau ketua tingkat dari semua jurusan dan angkatan itu secara Google Meet. Kami tanyai pendapatnya gitu, agar lebih transparansi lagi. Ini kan dari mahasiswa untuk mahasiswa juga, Kak. Semisal untuk oleh mahasiswa berarti kayak. Semisal teman-teman nggak tahu kan, ya ibaratnya ini untuk mereka gitu loh, kapan mereka bisa taunya kayak gitu. Sama juga nanti waktu sidang paripurna, nanti insya Allah dari SEFA bakal live atau siaran langsung di YouTube SEFA untuk kegiatan ini, Kak. Jadi ibaratnya teman-teman bisa melihat langsung, monitoring bagaimana jalannya acara sidang paripurna kayak gitu, Kak. Betul, jadi lebih transparan gitu ya, Kak Dimas. Benar sekali, Kak. Lebih transparan, Kak. Mahasiswa Fikes harusnya bangga banget ya, karena ketua umumnya tuh keren banget gitu. Pembahasannya data tuh berbobot semuanya dan kayak terobosan terbaru. Progresnya signifikan berarti ya, Kak Dimas. Bisa dibilang kayak gitu ya. Ya, insya Allah ada banyak terobosan pada periode ini, Kak. Terutama pada periode ini juga kami bakal melonsing untuk parlemen, Kak. Yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Pada periode ini insya Allah bakal ada nama parlemen untuk SEFA Fikes nih, Kak. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat atau menyaksikan launchingnya itu tentang parlemen ini apa, pantengin aja di IG-nya gitu aja, Kak. Siap. Pantengin terus buat mahasiswa Fikes dan seluruhnya, pokoknya pantengin terus IG Senat Fikes. Oke? Nah, selanjutnya nih, Kak. Tadi Kak Dimas udah ngebahas komisi A dan komisi B. Selanjutnya yang terakhir yaitu komisi C. Nah, benar, komisi C. Komisi C ini yang paling berdekatan dengan teman-teman mahasiswa. Jadi di komisi C ini ada program kerja yang namanya Dialog Dekanat, Kak. Dialog Dekanat itu teman-teman mahasiswa itu berdialog dekanat secara langsung. Lalu yang kedua ada aspirasi, Kak, penyaluran aspirasi. Nah, untuk periode ini penyaluran aspirasi itu dibagi menjadi 3 tahap, tahap awal, tengah, dan akhir seperti itu, Kak. Sama yang proker yang terbaru di komisi C ini adalah bisik, Kak. Nih, bisik ini yang pasti teman-teman tuh pada kepo gitu ya. Apalagi tadi aku di awal sudah pernah menyebutkan aku berbicara soal bisik. Coba deh, Kak Dimas sebagai ketua umum, bisik itu apa sih gitu? Teman-teman di sana tuh pasti bertanya-tanya gitu. Bisik itu adalah singkatan, Kak, sejatinya. Bisik itu adalah bincang asik, yang dimana teman-teman mahasiswa pada sebelum-sebelumnya itu hanya berdialog dengan Bapak dan Ibu Dekanat. Pada tahun ini SEFA itu lebih menekankan lagi agar kebebasan berpendapat, kebebasan beraspirasi dengan cara bisik ini. Jadi teman-teman itu bisa beraspirasi secara langsung ke SEFA-nya melalui acara bisik ini. Dan juga di bisik ini tidak hanya mahasiswa, Kak. Jadi bakal mengundang narasumber-narasumber yang insya Allah yang sangat ibaratnya bisa dibilang sangat spesial, Kak. Untuk spesial itu tunggu saja. Kalau misalnya disebut sekarang kan nggak spesial nih, Kak. Iya, jadi nggak spesial, jadi nggak penasaran teman-teman. Iya, nggak kaget ya, nggak surprise gitu. Benar sekali, Kak. Oke, jadi di bisik ini tujuannya tuh apa sih, Kak? Kan tadi sebenarnya udah sempat disampaikan ya bahwa tujuannya itu memang untuk lebih mendekatkan, ada bonding lah sama mahasiswa Fikes khususnya gitu kan. Apakah ada alasan-alasan lain gitu? Karena kan untuk membuat podcast ini butuh effort gitu kan. Ya nggak sih, Kak Dimas? Apalagi ini peralatan semuanya kan butuh effort gitu.
apa sih alasan lain selain ingin membuat bonding bersama mahasiswa Fikes lainnya? Oke, jadi alasan dari teman-teman Seva ini membuat acara bisik ini menanggapi dari permasalahan yang itu teman-teman biasa disebut ya, teman-teman Fikes ini kan sebenarnya unek-unek atau penyampaiannya itu banyak nih Kak. Aslinya kan banyak, tapi teman-teman sebelumnya belum berani untuk menyampaikan atau belum berani untuk beraspirasi gitu. Nah, kalau misalnya dialog dekanat itu kan langsung berhadapan langsung dengan Pak Dekan. Nah, tapi kalau yang bisik ini berhadapan langsung teman-teman dari Seva, biar lebih enak aja gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita seumuran kan lebih santai ngobrolnya dan lebih tercurahkan lah ibaratnya perasaannya bagaimana kayak gitu Kak. Benar, karena sejauh ini ya setahu aku juga bahwa mahasiswa Fikes itu agak kesulitan ya untuk mengeluarkan aspirasinya gitu. Malah mereka tuh ibaratnya kayak ngomong di belakang gitu. Dan akhirnya banyak hal-hal yang nggak tersampaikan secara langsung. Jadi sebenarnya tujuan dari Senat ini adalah memang untuk bisa menyalurkan aspirasi itu tadi ya. Gitu. Oke, benar sekali Kak. Sama dengan ya memang peralatannya bisa dibilang tidak murah ya. Tapi walaupun tidak murah, tapi kami ingin teman-teman ini aspirasinya tersampaikan, itu lebih penting daripada harganya Kak, seperti itu. Betul banget. Betul banget. Nah, jadi untuk bisik ini program kelanjutannya itu seperti apa Kak? Selain tadi mengundang narasumber, adakah harapan-harapan lain? Adakah program berkelanjutan lain? Oke, terima kasih ini Kak. Untuk bisik ini, jadi episodenya itu setiap episode berbeda-beda pastinya Kak, biar tidak bosan kan Kak. Nah, jadi setiap bulan itu bakal ada kurang lebih 1 episode yang keluar. Mungkin bisa lebih. Semisal ada isu-isu yang lagi mencuat nih Kak, terutama di fakultas nih Kak. Biasa kan kalau misal mendekati contoh pembayaran SPP itu kan banyak isu-isu yang trending gitu lah. Mungkin bisa lebih di bisik ini, di episodenya lebih banyak kayak seperti itu Kak. Sama nanti juga di bisik ini bakal ada sesi motivasi. Jadi tidak hanya aspirasi saja, tapi di bagian bisik ini ada motivasi yang langsung dijelaskan oleh orang-orang yang bakal dipilih gitu, secara spesial khusus. Caranya gitu Kak. Jadi narasumber-narasumber yang akan datang di bisik ini tuh benar-benar luar biasa ya Kak Dimas ya. Ya insya Allah bisa dibilang seperti itu Kak. Ditunggu saja Kak. Amin. Makanya buat teman-teman semuanya selalu nunggu. Pokoknya selalu tunggu karena selalu akan ada yang baru, selalu ada surprise gitu ya Kak Dimas. Baik. Harus ada inovasi dong. Masa periode baru ya, parlemen baru tidak ada inovasi gitu kan. Anak muda perlu inovasi Kak. Betul banget. Sebagai pemuda itu emang harus inovasi, produktif dan selalu berprogres ya Kak Dimas. Dan harus aktif juga Kak. Oke, siap. Jangan sampai kamu di organisasi hanya pasif Kak, hanya mengikuti alur. Itu sebenarnya kamu tidak dapat apa-apa Kak gitu. Apa yang kamu dapat apabila kamu hanya di organisasi itu hanya sebagai followers gitu loh. Karena di organisasi itu kita juga belajar untuk menjadi leaders atau pemimpin. Leaders not followers ya gitu Kak. Betul, aku setuju banget sama statement yang terakhir tadi. Oke, jadi sebelum ini kita sudah bertanya kepada rekan-rekan semuanya melalui Instagram Senat Fikes untuk menanyakan di sesi ini mau bertanya apa sih kepada narasumber kita, Ketua Umum Kak Dimas. Oke, jadi sudah ada 3 pertanyaan nih Kak dari Instagram Senat Fikes itu sendiri. Langsung aku bacain yang pertama. Boleh Kak. Yang pertama dulu Kak. Yang pertama, ada yang tanya gini sih Kak. Kira-kira target Senat ke depannya tuh apa aja sih Kak? Oke. Berbicara mengenai target. Dari awal target kita adalah sukses. Tak perlu banyak, yang penting berdampak untuk teman-teman mahasiswa seperti itu Kak. Jadi tak perlu sih Seva ini berkegiatan yang aneh-aneh Kak. Tapi tidak ada efeknya atau dampak dari mahasiswa. Cukup seperti ini saja, beberapa kegiatan, tapi efeknya itu atau dampaknya itu teman-teman mahasiswa itu merasakan Kak, seperti aspirasi, bisik ini insya Allah dan dialog dekanat seperti itu, serta untuk mendisiplinkan teman-teman lembaga intra mengenai administrasi ya gitu Kak, dan juga selalu dimonitoring, jadi teman-teman itu insya Allah tidak bakal keluar dari apa yang sudah mereka ajukan pada saat proposal seperti itu Kak gitu. Oke, tadi Kak Dimas sempat menyebutkan proker yang aneh-aneh itu gimana sih Kak Dimas? Aneh-aneh, ngapain gitu? Oke, aneh-aneh bisa disebut juga ya. Kita kan banyak
ada kegiatan yang tidak berdampak. Itu menurut saya aneh, Kak. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan atau sebelum kita melakukan menentukan program kerja, kita itu harus memikirkan jangka panjangnya. Ini berdampak ke teman-teman mahasiswa atau tidak? Kalau misalnya tidak, ya alihkan kegiatan lain gitu. Kalau misalnya berdampak, lanjutkan seperti itu. Oke, seru banget, keren banget, jawabannya selalu diplomatis. Mantap. Kita langsung beralih kali ya Kak ke pertanyaan yang kedua. Oke, jadi ada yang bertanya gini sih Kak, kali ini bukan pertanyaan. Kali ini bukan pertanyaan Kak, tapi semangat untuk Seva. Semoga Seva semakin solid dan segala sesuatu yang telah direncanakan dapat terrealisasikan dengan baik ke depannya. Dan semoga dapat amanah selama 1 periode ke depan. Itu gimana Kak tanggapan dari semangat anonim ini? Oke, untuk yang memberikan semangat, Dimas ucapkan terima kasih ya. Dan mohon doanya saja agar kegiatan-kegiatan Seva dilancarkan hingga akhir periode seperti itu Kak. Amin. Kasih kecupan manja dong Kak buat yang kasih semangat. Terima kasih ya sudah ucapin semangat gitu. Oke, ini yang terakhir nih Kak. Yang terakhir untuk bisik. Siapa aja sih pembicara untuk bisik ke depannya katanya gitu. Untuk pembicara bisik ini bervariatif ya. Mulai dari teman-teman mahasiswa, dosen, bahkan yang spesial itu ada gitu. Untuk itu tidak bisa disebutkan gitu. Soalnya kalau disebutkan sekarang, pasti kan teman-teman nggak spesial lagi nantinya kayak gitu. Nggak surprise dong. Ntar kayak gitu. Oke, tapi boleh lah Kak kasih bocoran dikit gitu. Orang spesial tuh siapa sih? Kan kita nggak tahu siapa, mau artis, kayak mau apa gitu kan kita nggak tahu. Ya, insya Allah bocoran sedikit, orang yang paling disegani di jurusan kayak gitu Kak mungkin. Orang yang paling sih jurusan. Siapa, selebgram Kak? Atau siapa? Kan banyak orangnya. Orang yang ya mungkin clue-nya itu saja dulu Kak. Orang ya selebgram. Mungkin bisa jadi. Atau seleb TikTok? Atau gimana? Jangan. Gitu itu ya? tidak berbobot Kak mungkin. Gitu? Oh my God. Mungkin Kak ya. Tapi untuk kenapa kami mengambil dari jurusan? Soalnya yang masih berdampak ke teman-teman mahasiswa. Untuk kedepannya mahasiswa itu bagaimana? Semisal artis-artis seperti itu mungkin emang sebagai hiburan, tapi apakah ada dampak untuk teman-teman mahasiswa seperti itu? Oke, keren banget. Luar biasa jawaban diplomatis dari ketua Seva kita nih. Oke Kak, terakhir nih. Ada nggak Kak Dimas quotes motivasi untuk teman-teman semuanya? Oke. Jadi dari tadi kita kan membahas mengenai organisasi Kak ya. Betul. Jadi Dimas memberikan kata-kata untuk teman-teman organisasi. Khususnya teman-teman mahasiswa baru nih yang masih meraba-raba untuk organisasi. Tujuan di organisasi bukan untuk mencari pamor atau mencari gebetan. Tuh, apalagi gebetan Tapi lagi. Tapi di organisasi carilah yang sesuai dengan passionmu agar kamu bisa lebih aktif dan produktif seperti itu Kak. Harus lebih aktif dan produktif. Mumpung masih muda ya Kak. Masih ya, muda harus aktif dan produktif di masa Kak. tua ya nggak sih? Benar sekali banget. ya. Sangat luar biasa ya materi dari Kak Dimas pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik Kak, sama-sama Kak. Terima kasih, thank you, such an honor to see you and nice to meet you. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, terima kasih juga karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu semangat, jaga kesehatan, jangan lupakan protokol kesehatan, and see you on the next episode. Bye.